is not a vacation, it's an experience. A shockwave of impressions and emotions, leaving you with no other option than to embrace the chaos. And first then will you be able to find the purest of beauty in the midst of chaos, the living power that is changeless, that holds all together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nisa Gena selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu global, serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Ajrida Tiara Mawarni selaku moderator pada hari ini. Lalu ada Anastasia Osmerika selaku pemateri 1, selanjutnya ada Tria Aprianti selaku pemateri 2, ada Gebi Natali Permatasari selaku pemateri 3, dan Yuda Sabriansa selaku notulen. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan outline presentasi pada hari ini, yaitu, next slide. Yang pertama ada apa itu Dowry Murder. Kedua, bagaimana dan untuk apa awalnya praktik Dowry ini ada. Ketiga, kapan Dowry Murder ini terjadi. Keempat, siapa saja yang terlibat dalam Dowry Murder ini. Kelima, mengapa Dowry Murder menjadi isu global? Keenam, kebijakan pemerintah India dalam mengatasi kasus Dowry Murder. Yang ketujuh, kesimpulan. Selanjutnya, baiklah kita mulai presentasi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri 1, Anastasia Osmerika. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Dowry Murder. Dowry Murder ini dalam pernikahan India itu, dowry atau mahar atau warisan ini merupakan komponen penting di dalam pernikahan di India. Jadi Dowry Murder sendiri itu adalah kegagalan untuk memenuhi permintaan tambahan dowry yang menjadi awal dari berbagai tindak kekerasan kepada perempuan. Kekerasan ini meliputi pelaku yaitu suami dan keluarga suami, dan korban yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan selalu dimulai dari ancaman, penganiayaan fisik dan mental hingga terjadinya tindakan pembunuhan yang disebut sebagai Dowry Murder. Terus gimana sih awalnya praktik Dowry Murder? Praktik Dowry ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat India. Namun karena perubahan sosial di India, praktik ini sudah terjadi sejak lama, yang malah justru mengalami perubahan. Dowry yang dikenal dengan nama Deja, Da'aj, atau Street Hanam, yang dalam bahasa India artinya hadiah atau warisan yang diberikan kepada pengantin perempuan dalam sistem perkawinan kasta atas India. Hadiah ini bisa berupa pakaian, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Hadiah ini itu yang khusus gitu untuk perempuan, yang bisa dipakai oleh perempuan. Lalu hadiah ini diberikan oleh orang tua pihak perempuan sebelum pergi meninggalkan keluarganya dan hidup bersama suami dan keluarga barunya. Dalam konteks budaya India, dowry ini sebagai cerminan dari kepemilikan harta benda oleh perempuan. Dan dowry ini sudah menjadi kebiasaan pernikahan dari berbagai kasta dan berbagai komunitas di India. Tidak hanya itu, kasta Brahma ini tidak hanya dilakukan oleh kasta Brahmana dan Ksatria, tapi juga dilakukan oleh golongan Sudra dan Dalit yang awalnya tidak mengenal praktek ini. Dan juga itu tidak hanya dilakukan oleh agama Hindu di India, tetapi juga dilakukan oleh agama lainnya seperti Islam dan Kristen. Tujuan awal dowry ini sebenarnya itu sebuah harapan seorang ayah dari pihak perempuan agar anaknya dapat dilindungi dan tidak adanya kekerasan dilakukan oleh calon suami melalui mahar yang diberikan kepada pihak perempuan. Selanjutnya. Baik, terima kasih pemateri 1 atas pemaparannya. Jadi telah disampaikan oleh pemateri 1 bahwa dowry atau pemberian mahar ini konotasinya berubah dari positif menjadi negatif, di mana awalnya dowry ini diberikan kepada perempuan dengan tujuan agar perempuan dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk kapan Dowry Murder terjadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2, yaitu Tria Aprianti. Waktu dan layar saya persilahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang kenapa sih praktik ini mengalami perubahan. Jadi praktik ini awalnya kan tujuannya sebagai hadiah kepada pihak perempuan dari keluarga perempuan agar perempuan ini mendapatkan keamanan dan perlindungan nanti pada saat berumah tangga. Nah, tapi praktik ini mengalami perubahan karena
menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi keluarga India yang memiliki anak perempuan, dan praktik ini merupakan sumber penindasan yang berlapis pada perempuan. Beban keuangan untuk menyediakan dowry ini membuat perempuan di sana tidak diharapkan dan dianggap tidak berguna bagi keluarga yang dilahirkan. Jadi di India ini perempuan ini dianggap sebagai beban, tetapi kalau misalnya laki-laki ini dianggap sebagai berkat untuk mereka. Dan beban dowry ini juga menyebabkan anak perempuan di sana tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Dowry juga menyebabkan menyebabkan banyaknya kasus gadis di India itu bunuh diri sebab mengkhawatirkan memberikan beban kepada orang tua mereka dengan berhutang untuk memenuhi dowry atau mahar ini. Dowry ini menjadi penjelasan dari banyaknya transaksi jual beli organ sebagai jalan untuk mendapatkan uang sebagai mahar. Dan juga globalisasi ini memberikan perubahan struktur sosial pada kasta, kelas, dan komunitas di India. Dan praktik dowry ini juga diikuti perubahan bersamaan dengan globalisasi dan modernisasi. Dowry di India ini bukan lagi sebagai simbolik pemberian kepada anak perempuan, namun berubah menjadi tuntutan untuk diajukan kepada calon suami. Tuntutan ini bisa berupa yang awalnya tadi dia misalnya perhiasan, perlengkapan untuk perempuan, tetapi dia menjadi seperti alat elektronik, bahkan uang yang jumlahnya ditentukan oleh calon suami. Tuntutan dowry ini disesuaikan dengan kelas, status sosial, dan tampilan fisik pendidikan dari calon suami. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya kebudayaan konsumerisme masyarakat India yang akhirnya menggunakan dowry ini sebagai suatu cara untuk naik ke tangga kelas yang lebih tinggi. Baik, terima kasih pemateri Anastasia atas penjelasannya tentang bagaimana dan untuk apa awalnya dowry murder ini ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Tria Aprianti. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Kalau misalnya berbicara soal fenomena atau kasus di suatu negara, pasti kan ada pertanyaan, kapan sih awal mulanya kasus ini muncul atau ada dalam sehingga menjadi perbincangan. Dowry murder sendiri ini pertama kali muncul di India pada tahun 1980-an, di mana ini menjadi fenomena baru di India sesaat setelah pemerintah India mengeluarkan undang-undang terkait larangan untuk menerima dan memberi dowry dalam pernikahan yang tertuang dalam Dowry Prohibition Act tahun 1961. Yang mana undang-undang tersebut juga kemudian diamandemen pada tahun 1983 dan yang amandemen kedua di tahun 1986. Dalam undang-undang ini Dowry itu dimaksudkan Dowry Act ini dimaksudkan untuk menghapuskan sistem-sistem pernikahan yang disahkan oleh kolonial Inggris dulu. Jauh sebelum itu Mahatma Gandhi juga pernah gencar melakukan kampanye-kampanye anti sistem dowry dalam pernikahan melalui tulisan-tulisannya di majalah Harijan dan Young India. Kemudian dalam tulisan-tulisannya tersebut juga dan kampanye-kampanyenya itu Mahatma Gandhi ini menyerukan bahwa masyarakat India yang ingin menikah itu tuh harus didasari atas dasar cinta dan kasih sayang. Pemberian hadiah atau sebagai syarat dalam pernikahan itu justru malah sangat bertentangan dengan prinsip kasih sayang sesungguhnya. Juga terkadang adanya tuntutan atau misalnya keinginan untuk memberikan hadiah atau warisan kepada calon mempelai atau pada keluarga sebagai itu tadi hadiah tadi, itu justru malah biasanya menyulitkan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, karena kan mereka berpikir bahwa melangsungkan pernikahan itu harus ada ini dulu, syaratnya dulu harus dipenuhi, kalau tidak pernikahan itu bakal tidak berjalan gitu dengan baik mereka gitu. Kemudian juga dalam kampanye itu Mahatma Gandhi itu menyerukan bahwa setiap golongan dari kasta tinggi sampai golongan Harijan yang ada di India, mulai dari Mumbai sampai desa-desa kecil di Gujarat, Maharashtra, dan Bengal untuk saling mendekati dan melakukan kawin silangnya itu atas dasar cinta dan kasih sayang. Juga menikah atas dasar sukarela. Jadi bukan karena adanya hadiah atau adanya warisan atau bagaimana banyaknya atau sedikitnya yang diberikan oleh keluarga masing-masing mempelai. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk pemateri Tria Aprianti. Jadi telah dijelaskan oleh pemateri Tria Aprianti bahwa dowry ini muncul pada tahun 1980 setelah pemerintahan India mengeluarkan undang-undang larangan menerima atau memberi mahar. Namun pada kenyataannya praktik dowry ini tetap ada walau telah diterbitkannya undang-undang. Selanjutnya, untuk siapa saja yang terlibat dalam dowry murder akan dijelaskan oleh pemateri Gaby Natali. Untuk Gaby Natali, waktu dan layar saya persilakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama yakni pemerintah India, di mana pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kasus dowry murder. Salah satunya dengan menetapkan undang-undang yang bernama Dowry Prohibition Act. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat mengatasi secara efektif. Maka dari itu, pemerintah India melakukan amandemen terhadap undang-undang sebelumnya, di mana pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan teori feminisme dalam mengatasi dowry murder di India. Namun, dalam pengaplikasian di lapangan, pemerintah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan yang dihadapi yaitu tidak ada satu pihak pun yang mengajukan gugatan atas tradisi ini, dan oleh banyak pihak, undang-undang dianggap sebagai toothless bill karena tidak benar-benar mampu menghentikan praktek dowry di masyarakat, khususnya masyarakat India. Investigasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebagaimana disyaratkan undang-undang seringkali tidak berhasil membawa pelaku kekerasan ke dalam penjara. Kekerasan terhadap perempuan yang masih dianggap sebagai pemandangan sehari-hari dan bukanlah sebuah kasus khusus yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang kedua, korban, yaitu perempuan-perempuan India, khususnya para pengantin. Sebagai salah satu badan PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women atau UN Women berkontribusi dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai kesetaraan gender. UN Women pun berhasil melaksanakan mandatnya untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau disebut dengan CEDAW. Sehingga berikut next slide. Berikut merupakan data jumlah korban yang meninggal dari kasus dowry murder di India, di mana secara jelas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 1991 hingga 2019 jumlah korban jiwa dinilai fluktuatif pada setiap tahunnya. Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan masih banyak ditemukan. Salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 1995. Kasus kekerasan akibat tradisi mahar ini dapat ditemukan di New Delhi, di mana seorang wanita India yang bernama Sudha Gol menjadi korban dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami dan ibu mertuanya. Hal ini dikarenakan Sudha Gol tidak mampu memenuhi permintaan mahar dari keluarga suaminya, sehingga sang ibu mertua kerap menghukumnya dengan meminta mahar dengan memaksanya melakukan pekerjaan rumah tanpa istirahat. Namun, puncak kekerasan dialami pada Sudha adalah kala itu ia sedang mengandung dan kemudian dibunuh dengan cara dibakar di dapur, di mana kejadian tersebut kemudian direkayasa sebagai kecelakaan dapur biasa oleh sang suami dan ibu mertuanya. Akan tetapi kenyataannya sang ibu mertua dengan sengaja menuangkan minyak tanah ke tubuh Sudha, kemudian sang suami membakarnya secara hidup-hidup dan korban pun langsung tewas saat itu juga akibat perbuatan yang tidak manusiawi oleh keluarga suaminya. Dengan adanya salah satu contoh kasus ini telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender di India masih sangat jauh dari kata tercapai. Di India sendiri yang masih harus mendapat perhatian adalah bagaimana mengurangi angka ketidakadilan pada perempuan dan bagaimana menghapuskan kekerasan pada perempuan. Terima kasih untuk pemateri Gibi atas pemaparannya. Jadi telah disampaikan oleh pemateri Giga bahwa yang terlibat dalam isu dowry murder ini terdapat perempuan sebagai korban, laki-laki dan keluarga sebagai pelaku dalam kekerasan, dan pemerintah dan salah satu bagian PBB yaitu UN Women dalam konvensi CEDAW dalam membuat kebijakan untuk isu dowry murder ini.
Selanjutnya, mengapa dowry murder menjadi isu global? Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Tria. Waktu dan layar saya persilakan. Iya, jadi mengapa sih dowry murder ini bisa menjadi isu global? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau praktik dowry yang awal munculnya pada tahun 1980 di India itu sebagai syarat dalam tradisi pernikahan di sana tuh justru malah mengakibatkan penderitaan bagi pihak keluarga perempuan dalam sejarah di India. Juga sudah disebutkan tadi, dijelaskan sama teman saya itu Anastasia Amerika, bagaimana dan apa sih praktik dowry ini gitu. Terus tuh dowry ini dianggap sebagai hak pengantin laki-laki ketika ingin menikah, dan pihak pengantin perempuan diharuskan untuk memenuhi hak tersebut. Dimana ini kan kalau misalnya secara ini udah melanggar kayak kodrat. Kan seharusnya kalau misalnya dalam pernikahan laki-laki itu diwajibkan untuk memberikan apalagi mahar itu kan diwajibkan itu sebagai tanggung jawabnya seorang calon suami kepada calon istrinya. Nah, pihak pengantin perempuan yang di India, pihak pengantin perempuan yang tidak lagi mampu memenuhi permintaan dowry yang telah ditetapkan oleh keluarga laki-lakinya, pengantin laki-lakinya itu, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Keterkaitan antara dowry dan kekerasan inilah yang akhirnya memunculkan terminologi baru, yaitu dowry murder, yaitu dikatakan sebagai isu global sendiri karena kasus ini tuh memicu para pengantin perempuan melakukan tindakan bunuh diri, bahkan dibunuh oleh suami, dan kasus ini tuh menjadi salah satu kejahatan terhadap perempuan di India yang menjadi perhatian dunia internasional karena tingginya angka korban. Dowry murder ini juga dikatakan sebagai isu keamanan manusia karena kasus tersebut jika terus dibiarkan bisa menjadi percontohan dan pelecehan bagi perjuangan feminisme yang diperjuangkan oleh para perempuan, di mana seharusnya perempuan itu tuh harus dilindungi, disayangi, dan dijaga gitu kan oleh laki-laki. Dimana juga kodratnya laki-laki itu kan untuk menjadi pemimpin nantinya ketika berumah tangga baru itu menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi dalam kasus di India itu justru sebaliknya gitu. Terus juga dan dalam pada kasus dowry ini juga perempuan itu justru menjadi objek kekerasan, bahkan tidak sedikit menyebabkan kematian gitu kan. Ini juga secara tidak langsung saya katakan dowry ini menyangkut selain dari isu keamanan manusia juga meliputi juga isu feminis dan hak asasi manusia, ya kan, hak asasi manusia karena disebabkan karena tidak terpenuhnya dowry dari permintaan laki-laki menyebabkan perempuan-perempuan di sana disiksa, dibunuh, pembunuhan atau apapun itu yang menyebabkan kekerasan. Next. Terima kasih pemateri Tria untuk pemaparannya. Jadi telah disampaikan oleh pemateri Tria bahwa dowry murder dapat dikatakan sebagai isu global. Karena praktik yang sedang berlangsung sejak tahun 1980-an ini, yang mana sebagai tradisi pernikahan di India justru malah mengakibatkan penderitaan bagi pihak perempuan di India. Dan isu ini memicu perempuan di sana melakukan tindakan yang justru malah membahayakan nyawa mereka sendiri. Dan ini menjadi perhatian dunia internasional juga masyarakat global karena banyaknya perempuan yang menjadi korban karena tuntutan praktik dowry ini. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah India dalam mengatasi kasus dowry murder ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Gaby Natali. Untuk pemateri Gaby, waktu dan layar saya persilakan. Baik, mengenai kebijakan pemerintah India dalam mengatasi kasus dowry murder, sebagaimana negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warganya, maka pemerintah India sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dengan mengeluarkan Dowry Prohibition Act pada 1 Juli tahun 1961. Berdasarkan undang-undang ini, siapapun yang memberi atau menerima dowry bisa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan juga didenda sebanyak rupiah India 15.000 rupiah India atau sejumlah nilai dowry yang diberikan jika nilai dowry itu lebih dari denda yang ditentukan. Berbagai pihak yang membantu proses dowry ini juga akan dijatuhi hukuman. Namun untuk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ini rupanya tidak dapat mencegah adanya praktek dowry di kalangan masyarakat karena masih terdapat kasus-kasus kekerasan hingga berujung maut yang dialami perempuan di India. Pada tahun 70-an dan 80-an, para aktivis perempuan seperti Mahila Daksata Samiti dan Sri Sanghars
melakukan sebuah demonstrasi dan unjuk rasa bersama para aktivis lainnya menentang praktek dowry dan kematian yang diakibatkan oleh sistem dowry, dan juga secara spontan mengkonfrontasikan pelaku secara langsung untuk mempermalukan para pelaku di komunitasnya. Mereka juga berunjuk rasa di depan kantor-kantor polisi setempat untuk memprotes lambatnya reaksi dari para penegak hukum dalam menangani kasus ini. Usaha yang dilakukan para aktivis ini berhasil, namun hanya untuk jangka pendek. Dengan adanya kejadian tersebut, membuat pemerintah India mengeluarkan peraturan tambahan atau amandemen terhadap undang-undang mengenai Dowry Prohibition Act. Pada amandemen pertama tahun 1984, undang-undang ini memberikan legitimasi hukum untuk menjatuhkan tindak pidana selama 3 tahun kepada pelaku kekerasan yang terbukti bersalah. Kemudian, amandemen kedua, atau disebut dengan Dowry Death Statute tahun 1986, menjatuhkan tindak pidana selama 7 tahun bila terbukti benar melakukan pembunuhan akibat permintaan dowry dari pelaku. Dengan adanya aturan ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warganya, meskipun pemerintah India terlihat cukup serius dalam menangani kasus kekerasan akibat tradisi mahar, namun aturan hukum tersebut dianggap tidak cukup berhasil untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh dowry. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan kelemahan dalam penerapannya di lapangan yang masih bisa ditemui hingga kini. Kemudian, akibat tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah India ikut serta dalam mengurangi kasus-kasus diskriminasi perempuan di negaranya dengan cara meratifikasi CEDAW, di mana India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 dan meratifikasinya pada 9 Juli 1993. Di sini fokus India dalam meratifikasi konvensi ini adalah karena kekerasan terhadap perempuan di negaranya menyoroti isu-isu utama terkait dengan ketentuan diskriminatif dalam hukum di negaranya dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Hak Perempuan. Berdasarkan laporan periodik pemerintah India terhadap Komite CEDAW pada tahun 2012, pemerintah pusat di India telah berusaha untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan di India dengan cara mengeluarkan berbagai program untuk menghilangkan diskriminasi antara pria dan wanita. Dan melalui program pendidikan bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan kebijakan publik, atau dengan capacity building tools dan symbolic and authoritarian tools, di mana bentuk kebijakan dari capacity building tools yang dimaksud seperti melaksanakan kegiatan seminar yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak juga sangat diperlukan agar kapasitas kelompok masyarakat berkembang sehingga timbul kesadaran untuk memilih alternatif atau kebijakan yang paling baik bagi dirinya. Sedangkan symbolic and authoritarian tools digunakan ketika pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan seperti ini seakan memberi jalan tengah antara keinginan masyarakat yang masih ingin mematuhi norma dengan keinginan pemerintah yang ingin mengubah norma tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa praktik dowry di India tersebut secara jelas mencederai prinsip-prinsip CEDAW, di mana melalui pasal 2 menyebutkan bahwa negara peserta harus mengupayakan dalam membuat dan menerapkan peraturan perundangan terkait dengan penghapusan tindakan-tindakan yang dianggap menimbulkan perlakuan diskriminasi sebagai upaya dalam melindungi hak asasi perempuan, prinsip dowry yang sangat mencederai. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya pemateri Gaby. Jadi telah dipaparkan oleh pemateri Gaby, yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap kasus dowry murder, pemerintah India sudah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Dowry Prohibition Act yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku atas kasus dowry murder. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, kasus dowry yang sudah ada dan terus berlanjut yang menunjukkan korban yang masih tinggi sekitar 10 tahun terakhir, namun upaya pemerintah dan organisasi internasional yang berupaya menurunkan korban masih tidak efektif, karena masih melekatnya tradisi budaya India telah melekat berabad-abad lalu. Terima kasih.
Dan demikian pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh para pemateri. Semoga dari pemaparan tersebut dapat menambah wawasan pada teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting hari ini. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tata cara apabila teman-teman ingin bertanya. Pertama, menyalakan kamera, lalu menggunakan fitur raise hand. Setelah itu, apabila sudah dipersilahkan, dimohon untuk menyalakan mic dan disilakan bertanya, lalu menuliskan kembali pertanyaan di kolom chat. Kepada teman-teman, pada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan lain saya persilahkan. Tapi sebelumnya, kami akan memberikan rekomendasi film. Rekomennya sebagai berikut. Ada. Oh, ini ada nih. मेरे बगिया की नन्ही गली, मेरे जीवन की मीठी डली है। मेरे बगिया की नन्ही गली, मेरे जीवन की मीठी डली, अपने लहू से मैं सींचूं तुम्हारे सपनों की हर एक गली है। मेरे बगिया की नन्ही गली, मेरे जीवन की मीठी डली। ऐसा ही कहते थे पापा, क्यों ऐसा कहते थे पापा? मेरी प्यारी राजकुमारी राज करेगी सबके दिल पर, होगी इसकी सीरत न्यारी। कहती थी नानी, कहती थी दादी, कहती थी नानी, कहती थी दादी है। मेरे बगिया की नन्ही गली, मेरे जीवन की मीठी डली। तुम भी तो कहती थी माँ, ऐसा क्यों कहती थी माँ? रानी को जो राजा मिला है, सपना जो था लहू से सना है। तन के घाव तो छुप भी जाए, मन की पीड़ किसको सुनाए। आओ ना पापा, अंधेरे इस दलदल से बचाओ ना पापा, कि अभी उड़ना है बाकी। सूरज चंदा से जुड़ना है बाकी। आओ ना पापा, जीवन को मेरे बचाओ ना पापा, सांसों को यूं बुझाओ ना पापा, बुझाओ ना पापा। है मेरी बगिया की नन्ही गली, मेरे जीवन की मीठी डली।
Baik, berikut merupakan rekomen filmnya. Nah, sekarang saya sudah melihat ada partisipan yang raise hand. Untuk pertama, saya berikan kepada Irfan Halim untuk bertanya. Untuk Irfan Halim, waktu dan layar saya persilakan. Saya mau nanyakan ini aja sih, sistem kasta di India tuh gimana sih? Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk Irfan Halim, dan bisa langsung menuliskan ulang pertanyaannya di kolom chat ya. Selanjutnya ada Mega Amalia. Untuk Mega Amalia, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari aspek 5W1H itu aspek who. Dari kasus yang kalian berikan tuh kira-kira siapa pelaku utama yang perlu disalahkan atas diskriminasi tersebut, dan kan tadi diberikan contoh juga kasusnya itu sudah memakan banyak korban. Nah, apakah kasus-kasus yang terjadi ini penyelesaiannya sudah cukup efektif atau dan pelaku-pelakunya diadili seadil-adilnya gitu, atau bagaimana perkembangannya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik. Selanjutnya boleh saya akan menggantikan Aji Rida sebagai moderator karena sedang keluar. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh Rafiq. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wafik Harisyam. Izin bertanya, tadi teman-teman kan ada sampaikan berupa data ya, entah itu dari tahun 90-an sampai 2019, teman-teman bilang. Data stagnan masalah korban. Nah, kalau kita bicara terus ada undang-undang juga yang sudah teman-teman sampaikan bahwa India tuh udah bentuk undang-undang untuk ngatasin dowry murder. Nah, yang saya ingin pertanyakan, selama bertahun-tahun kasus dowry murder ini terjadi, apakah tidak ada upaya perlawanan, baik dari pengantin wanita ataupun dari orang tua si pengantin wanita terhadap upaya dowry murder ini? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Apakah tidak ada contoh bentuk perlawanan terhadap studi kasus dowry murder yang kalian angkat ini, khususnya di India? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Aji Rida karena Aji Rida sudah masuk lagi ke berikutnya. Nyamanannya karena ada gangguan jaringan. Selanjutnya, untuk Dea Apriliati, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan kalian bilang ini tuh masuk isu global karena melanggar HAM yang menjadi agenda keamanan internasional. Kemudian, apakah selain hal tersebut, isu ini tuh berdampak pada negara lain? Karena kan salah satu indikasi isu global itu dia berdampak terhadap negara lain. Terus pertanyaan selanjutnya lagi, apakah tadi kan katanya pemerintah dan OI itu belum efektif karena budaya yang masih sangat melekat di India. Apakah ada cara atau program atau apakah ada cara untuk mengatasi melekatnya budaya itu, karena itu kan hambatan terbesarnya pemerintah dan OI. Terima kasih. Terima kasih untuk Dea Apriliati atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis ulang di kolom chat. Kepada untuk penanya, kami mohon diberi waktu untuk menjawab.
Untuk para materi, mungkin bisa para pemateri bisa berpikir sejenak, lalu menjawab pertanyaan yang bisa dijawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya mau jawab pertanyaan Ibu Unis. Apakah Ibu Unis ada di dalam room? Nggak ada ya? Wapik mau tanya dong, jawab pertanyaan Ibu Unis langsung aja atau tunggu Bu Unisa dulu? Langsung aja, nggak apa-apa. Nanti kan ini kan di-record dan di-upload kan, jadi Ibunya bisa nilai dari situ. Nah, aku mau jawab pertanyaan Ibu Unis, ada berapa negara sih di dunia ini memiliki kasus dowry murder selain di India? Kalau dari yang aku baca, selain di India tuh ada negara-negara lain tuh kayak Bangladesh, India, Pakistan, sama Iran. Yang mana Bangladesh, Pakistan, dan India itu kan masih serupun. Jadi dia tuh masih sistem dowry di sana tuh masih juga berlaku karena mereka juga di sana tuh menganut sistem kasta juga. Gitu. Terus kalau bilang kamu udah mungkin nanti juga dilanjutkan teman saya. Ya, jadi kenapa bisa terjadi di negara lain seperti Bangladesh, Sri Lanka itu, Pakistan itu karena mereka ini masih satu rumpun, maksudnya kayak mereka ini masih mayoritas di sana kan Hindu, jadi dowry ini kan berasal dari negara praktik itu berasal dari agama Hindu, yang mana Hindu ini menjadi mayoritas di sana di bagian Sri Lanka, India, dan Pakistan dan Bangladesh. Nah, jadi nggak cuma di India aja ini terjadi, tapi kenapa kita ngambilnya fokusnya di India karena India ini merupakan negara yang menjadi tempat terbesar gitu, nah korbannya paling banyak untuk dowry murder ini. Jadi kayak gitu. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Irfan Halim, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan sistem kasta di India. Jadi dalam tradisi pernikahan India, salah satu komponen pentingnya adalah dowry atau mahar. Kan saat ini mahar diperuntukkan yang tadinya untuk mempelai wanita sebagai jaring pengaman, kini menjadi milik suami beserta keluarganya, di mana perubahan kepemilikan mahar ini didorong oleh peningkatan kesejahteraan maupun modernisasi di India. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di India memang meningkat sangat pesat, hingga 4 kali lipat, sehingga kesejahteraan ekonomi tersebut yang berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk terhadap tradisi pemberian mahar atau dowry. Dulu, wanita biasanya hanya membawa perhiasan, emas, dan perlengkapan pakaian pengantin sebagai mahar yang disimpan dan dimiliki oleh wanita. Namun, perubahan gaya hidup membuat masyarakat meminta mahar dalam bentuk barang-barang seperti televisi, lemari pendingin, mobil, motor, terus uang tunai, hingga tanah dan apartemen. Barang-barang seperti itu tidak bisa disimpan oleh kaum wanita sehingga mudah dikuasai oleh keluarga suami. Sehingga sistem kasta yang telah melekat pada masyarakat India juga mendorong munculnya mahar. Untuk meningkatkan status keluarga wanita, perempuan di India didorong untuk menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih tinggi. Pernikahan seperti ini disebut hipergami dan semakin tinggi tingkat kasta pendidikan dan pekerjaan pria, semakin tinggi pula tuntutan maharnya. Dan permintaan terhadap mahar ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika sang istri tidak mampu memenuhi keinginan sang suami dan keluarganya. Sehingga kekerasan dilakukan secara terus-menerus yang dapat memicu sang istri untuk bunuh diri atau bahkan sang istri dibunuh oleh sang suami dan keluarganya. Dan mahar dan kaitannya dengan kekerasan terhadap wanita inilah yang kemudian memunculkan terminologi yaitu dowry murder, dowry death, atau bride burning. Sekian jawaban dari saya. Baik, apabila masih terdapat banyak pertanyaan kepada pemateri, apabila ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Sebelumnya, untuk Saudara Joko, apakah sudah puas dengan jawabannya?
Puas. Terima kasih. Selanjutnya, untuk para materi yang ingin menjawab pertanyaan lain, dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mega. Ini dari kasus yang kalian berikan, siapa pelaku utama yang perlu diserahkan atas diskriminasi tersebut? Kalau menurut dari yang saya baca itu karena kasusnya ini yaitu antara mempelai wanita dengan mempelai pria, yang harusnya disalahkan itu mungkin keluarga dan pihak dan keluarga dari mempelai pria, karena kan mereka yang memberikan tuntutan atas mahar yang harus dipenuhi oleh mempelai wanitanya. Karena ketika misalnya mempelai wanitanya tidak memenuhi permintaan sesuai dengan apa keinginan dari keluarga laki-lakinya, itu kan baru makanya terjadi kasus kekerasan ini, yaitu pembunuhan, penganiayaan, terus tuh mungkin juga disiksa oleh keluarganya prianya ini. Itu juga kadang membuat pengantin para perempuan di sana tuh kayak terbebani, karena mungkin juga merasa dia tuh ketika dia lahir sebagai anak perempuan merasa menjadi beban kepada orang tua mereka, apalagi ketika orang tua mereka dia sadar bahwa orang tua mereka tuh tidak punya materi atau misalnya kastanya bawah di negara sana. Dia tuh pasti kayak dianggap menjadi beban, karena kan yang kayak dijelaskan sama teman saya tadi sebelumnya, Anastasia, bahwa anak perempuan dia tuh dianggap sebagai beban, karena kan itu juga tadi dari yang permintaan Dori tadi itu. Terus yang kalau misalnya anak laki-laki di sana dianggap sebagai berkat. Terus yang pertanyaan selanjutnya itu, apakah dari kasus Dowry murder ini sudah pernah terjadi pelaku kekerasan tersebut diadili adil-adilnya dan bagaimana perkembangannya? Kalau misalnya untuk diadili kasus itu juga tadi sudah diberikan di kebijakan pemerintah, bahwa pemerintah itu kasus kekerasan yang dilakukan oleh kasus kekerasan Dowry murder ini dihukum, kayak pelaku kejahatan dari Dowry murder ini dihukum penjara selama 7 tahun. Dan perkembangan tadi juga sudah dikasih tahu sama teman saya bahwa ada perkembangan dari tahun 1991 yang fluktuatif sampai 2020 itu kasusnya naik turun di India gitu. Dan mungkin tahun 2021 sampai 2022 mungkin juga naik, tapi kami belum mendapatkan datanya gitu. Untuk Saudari Mega bagaimana? Kalau misalkan tadi dikatakan orang tuanya menjadi pelaku utama. Nah, berarti kalau misalkan orang tua ini kan ada perempuan dan laki-laki. Jadi isu feminisnya itu sangat-sangat keras ya di India sendiri. Pasti kan ibu dari mempelai laki-laki kan juga terlibat kan. Menurut kalian bagaimana? Boleh diulang Kak? Saya tadi aku nyendat. Ya, tadi kan kalian bilang pelaku utamanya itu orang tua dari mempelai laki-laki. Nah, kalau orang tua kan pasti ada seorang ibu juga. Jadi isu feminisnya itu sangat kental gitu ya di India itu sendiri. Melanjutkan jawaban. Jadi kalau isu feminis di India itu masih sangat kental, karena kenapa? Karena di India ini masih pakai sistemnya tuh sistem patriarki. Jadi di mana laki-laki ini tuh sangat dihormati. Jadi kalau misalnya jadi pelaku ibu jadi pelaku tuh tetap akan diadili. Tapi di undang-undang ini ada, jadi kayak pemberi dan penerima itu akan dihukum. Jadi kalau di sana itu sesuai dengan undang-undangnya yang kayak implementasinya tuh, jadi kadang perempuan ini diam gitu, dia nggak mau ngasih tahu kalau misalnya dia memberikan dowry atau mahar ini kepada pihak laki-laki. Terus juga di undang-undang ini tuh ada dibilang kalau misalnya kan pemberian dowry ini ilegal, tapi pemberian hadiah itu diperbolehkan. Jadi pihak laki-laki ini dia kayak mengklaim gitu, kalau misalnya hadiah atau
pemberian dari perempuan ini itu sebagai hadiah, bukan sebagai dowry. Terima kasih. Ya, aku juga mau menambahkan. Jadi kalau misalnya aku mungkin pertanyaan jawaban aku mungkin agak out of context gitu kan, konteks. Tapi kalau misalnya aku mau kasih contohnya, ada itu film India sekarang kan, itu ya kayak film Anandi contohnya. Itu salah satu contoh nyata. Di film Anandi itu kan juga menampilkan adanya kayak perjodohan dini gitu kan, pernikahan paksa gitu kan, sehingga anak-anak perempuan di sana tuh ketika dia sudah dijodohkan, dia tuh nggak lagi bisa dikasih kebebasan untuk memiliki pendidikan gitu. Nah, di sana tuh ada waktu itu ada satu scan-nya, yaitu ketika perempuan ibunya tuh ingin membela anaknya yang ingin dijodohkan kepada kepada orang lain, tapi itu ibunya tuh tidak bisa bertindak lebih. Karena apa? Karena ketika sudah berumah tangga, suami itu kayak menjadi benar-benar kayak menjadi menjadi kayak setir dalam rumah tangga mereka, dan istri itu harus diwajibkan di sana. Karena di sistem India juga mungkin dari film tersebut saya simpulkan kalau misalnya istrinya melanggar perintah suaminya, itu suami itu bebas boleh untuk melakukan kekerasan ketika suaminya itu tidak istri itu tidak patuh pada istrinya gitu. Istrinya tidak patuh kepada suaminya gitu. Jadi mau gimana pun, walaupun dia seorang ibu maupun seorang dia tuh harus ketika dia sudah berumah tangga, dia tuh harus menuruti perintah dari suaminya. Itu dari contoh dari film yang saya tonton. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Apriliati mengenai tadi dikatakan isu ini menjadi isu global karena melanggar HAM yang menjadi agenda keamanan internasional. Apakah isu ini juga berdampak terhadap negara lain? Iya. Seperti yang dipaparkan oleh kedua pemateri sebelumnya, kalau isu ini telah berkembang hingga ke negara Pakistan salah satunya, di mana negara Pakistan itu masih menganut sistem budaya patriarki seperti yang dianut oleh India, di mana budaya patriarki merupakan perilaku yang mengutamakan laki-laki dalam aspek kehidupan daripada perempuan. Perempuan di sini itu sering dianggap sebagai warga kelas kedua atau second class yang keberadaannya sering terpinggirkan. Dan perlu diketahui juga kalau isu gender itu merupakan isu global yang berkembang sejak abad ke-20 dan masih menarik perhatian dunia saat ini, di mana masih sering terjadi fenomena ketidaksetaraan gender. Salah satu akibat dari dowry murder, salah satu bentuk dari fenomena tersebut yaitu masih adanya tindakan kekerasan, bahkan diskriminasi yang terjadi pada perempuan, khususnya di negara-negara wilayah Asia Selatan. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, kemudian tadi dikatakan bahwa hambatan terbesar pemerintah dan organisasi internasional belum efektif mengatasi karena budaya yang masih sangat melekat di India. Apakah ada cara atau strategi khusus dalam menangani termelekatan budaya tersebut sebagai hambatan terbesar? Sebenarnya ada banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah India, seperti adanya tuntutan untuk minimalisasi dowry murder, itu tertuang pada Indian Penal Code, di mana dengan jelas pasal-pasal di situ menerangkan kalau pemerintah berhak memberikan perlindungan dengan cara menyediakan pertolongan yang cepat dan darurat bagi wanita yang mengalami kekerasan, seperti aturan mengenai perlindungan, anti penganiayaan, hak untuk tinggal dan rumah tangga yang ditinggali bersamanya. Sekian jawaban dari saya, mungkin pemateri yang lain. Ya, jadi saya mau tambahkan terkait cara atau strateginya. Jadi kayak yang sudah Gedi bilang, kayak sudah banyak cara gitu, sudah banyak peraturan yang diberikan, yang sudah dibuat sama pemerintah untuk mengatasi gimana sih caranya agar dowry murder ini dapat diminimalisir korbannya. Jadi sesuai dengan
tapi peraturan-peraturan ini tuh tetap aja itu menimbulkan korban, nggak efektif. Sudah banyak kayak misalnya ini ada peraturan untuk larangan USG, karena kalau larangan USG ini tuh bisa menyebabkan perempuan-perempuan ini aborsi, yang mana aborsi ini tuh mereka ingin menghilangkan gitu nyawa perempuan agar tidak menjadi beban bagi nanti keluarga mereka di masa depan. Nah, terus tuh menurut saya usaha-usaha atau strategi khususnya itu kembali lagi kepada aktornya, di mana di India ini peraturannya ini sudah baik itu dibuat untuk menindak bagaimana dowry ini, tapi untuk seperti pengadilannya dan polisinya itu menganggap kalau misalnya pernikahan itu kayak permasalahan di pernikahan itu adalah sesuatu hal yang privat, yang kekeluargaan, yang seharusnya itu diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu untuk dibawa ke dalam jalur hukum. Jadi dan juga tuh terkadang kayak keluarga pihak laki-laki yang kaya itu kadang tuh menyuap juga untuk ke pengadilan agar tidak ditindaklanjuti. Terus tuh seharusnya juga pemerintah, dan ini menurut saya kalau misalnya pemerintah itu seharusnya kayak lebih tegas lagi gitu untuk menindaklanjuti tentang ini, dan kayak memberi sosialisasi kepada perempuan-perempuan juga, tapi ke perempuan-perempuan dan laki-laki gimana sih tentang pernikahan ini yang seharusnya itu bisa hidup setara gitu, maksudnya kayak nggak ada sistem patriarki yang harus menghormati banget itu untuk pihak laki-laki. Mungkin kayak gitu lagi. Terima kasih. Ya, aku juga mau nambahin sedikit dari jawaban teman-teman saya tadi itu. Kalau untuk cara dan strategi tadi itu juga saya sama kayak katanya Anastasia, bahwa itu balik lagi dari bagaimana aktornya gitu kan, untuk kayaknya harus secara tegas memberikan sosialisasi bagaimana cara pokoknya harus secara tegas untuk melakukan sosialisasi terhadap terkait sistem ini. Terus juga mungkin cara lain tuh kayak aku ada jelaskan juga tadi tuh di awal, kalau misalnya mungkin juga dikasih kayak mungkin pemerintah tuh bisa dikasih kayak kayak bayangan atau contoh kalau misalnya sebenarnya praktik dowry ini nggak terlalu dibutuhkan gitu, apalagi kalau dalam pernikahan gitu kan, karena kalau misalnya ketika kita ingin melangsungkan pernikahan, jadi tuh kayak tulisannya Mahatma Gandhi itu harus didasari oleh prinsip cinta dan kasih sayang aja. Jadi kalau misalnya pemberian hadiah, jika itu sudah dianggap memberatkan, juga untuk dianggap memberatkan sebelah pihak, itu sebaiknya tidak usah atau dibicarakan baik-baik. Itu juga tergantung kepada aktor lainnya itu dari kedua mempelai tadi. Kayaknya nggak. Apa boleh menanggapi? Boleh, Dea. Ya, jadi tadi yang untuk kebijakan atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan terbesar, yaitu budaya yang masih melengkap itu, lebih ke mengatasi ke dowry murdernya ya. Secara garis besar itu lebih fokus ke mengatasi dowry murdernya. Ya. Iya, untuk lebih ke atasi dowry murdernya, sebenarnya tradisi itu gimana pun misalnya di dalam India ini, kalau misalnya India masih mayoritasnya kan ini Hindu, di Hindu ini kan pernikahan ini kayak dianggap suci gitu sesuai dengan kasta. Nah, gimana pun kalau misalnya dowry murder ini tidak akan terjadi kalau misalnya sistem dalam kasta dalam pernikahan itu tidak dihilangkan, tapi untuk tradisi itu susah untuk dihilangkan. Jadi menurut saya itu masih agak susah gitu kalau misalnya dari pribadinya sendiri masih memegang tradisi mengenai pernikahan ini. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, maaf memotong. Bisa tolong ditampilkan layar notulensinya, Yuda, untuk pencatatannya. Selanjutnya, apakah para pemateri ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Wafik?
Untuk pertanyaan Wafik, mengenai ada nggak sih perlawanan atau upaya dari perempuan ini atau dari pihak laki-laki, dari pihak perempuannya, dari keluarganya, saya menemukan dari perempuannya ini. Jadi perempuannya ini sudah melakukan perlawanan gitu. Ada dalam kasus bentar ya. Ada di dalam kasus seorang gadis muda bernama Nisa Sarman yang berusia 21 tahun melaporkan calon suaminya ke polisi hanya beberapa menit sebelum pesta pernikahannya. Hal ini karena sang pengantin pria mengancam ayah Nisa dan meminta mahar tambahan. Keberaniannya ini membuat terkenal di media massa. Terus karena dengan ceritanya si Nisa ini yang berani untuk mengemukakan gitu, untuk mengeluarkan suaranya tentang dowry mahar ini, jadi ini dijadikan sebagai buku gitu dalam pendidikan di India agar suatu saat pelajar-pelajar di India ini tahu dan sadar gimana sih tentang praktik dowry murder ini yang seharusnya tidak perlu untuk dilakukan. Gitu, Wafik. Artinya memang ada ya upaya, pernah ada terjadi perlawanan dari pihak Iya, pernah ada. Terima kasih teman-teman. Mengenai jawaban tersebut, apakah saudara Wafik mempunyai tanggapan? Ya, kalau mengenai jawaban barusan, kalau memang pernah terjadi perlawanan, artinya kan praktek dowry murder ini secara berangsur sebenarnya bisa dihilangkan gitu. Bagaimana tuh tanggapan kalian? Kalau seandainya misalkan ada Nisa Sarma yang pernah melakukan perlawanan, bagaimana kalau ada muncul Nisa Sarma yang lain yang melakukan perlawanan terhadap dowry murder? Bukankah seharusnya budaya dowry murder ini dihilangkan begitu atau dirubah gitu? Kan tidak ada yang salah ya dengan perubahan budaya asalkan hal itu mengarah ke hal yang baik. Bagaimana tanggapan kalian? Menurut saya, kalau misalnya ada kayak nisa-nisa lain itu memang lebih bagus. Tapi untuk tradisi tetap tradisi, misalnya kayak yang kau bilang perubahan. Tapi kayak nggak semua orang tuh mau gitu untuk bergerak maju. Maksudnya kayak mau meninggalkan tradisi mereka. Ada beberapa yang masih memegang tradisi. Sebenarnya dowry ini tuh hal tujuan awalnya itu baik untuk memberikan perlindungan pada perempuan. Namun karena zaman makin berubah, jadi kayak pihak laki-laki ini kayak butuh gitu untuk gaya hidupnya dia, jadinya dia itu meminta tambahan lebih mahar kepada mereka. Nah, untuk kasusnya itu saya dapat itu kalau di tahun 2019 sampai 2020 memang dia mengalami penurunan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, jadi kayak untuk kasus dowry ini udah agak menurun gitu untuk di tahun 2019 dan 2020 gitu. Jadi mungkin beberapa penduduk atau di sana itu udah mulai sadar gitu. Nah, kalau dowry murder itu sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan gitu. Baik. Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya, Anastasia. Baik, apabila ada teman-teman yang memiliki tanggapan tentang kasus dowry murder ini bisa diutarakan tentang mungkin kalian punya solusi yang lebih efektif gitu untuk kasus dowry murder ini menurut opini kalian, dan apa yang harusnya dilakukan supaya sistem kasta maupun patriarki di India ini dapat meminimalisir terjadinya konflik dowry murder ini. Bagi kalian yang mau mengutarakan pendapatnya, disilahkan. Aku mau nanggapin yang punyanya Wafik tadi barusan. Kan Boleh, Mega. Ada yang tadi, ada perlawanan itu oleh siapa? Catatan saya Nisa Sarma. Ya, Nisa Sarma. Apakah yang dilakukan Nisa Sarma ini ada jaminan kalau dia juga tidak akan didiskriminasi lagi gitu loh? Kan hal tersebut kan juga memicu kan. Siapa tahu ini ada perempuan nih, Nisa Sarma, Nisa ini dia berusaha melakukan perlawanan, terus akhirnya malah kemudian orang-orang kayak menganggap Nisa ini kayaknya nggak perlu dideketin, nggak usah berurusan sama orang ini. Apakah nggak ada jaminan gitu loh?
Itu aja sih. Kalau menurut saya sih masih, kalau tentang diskriminasi menurut saya ada gitu. Misalnya kayak di India ini kan masih memegang sistem patriarki di mana kayak perempuan itu nggak bisa bergerak bebas gitu. Nah jadi kayak, tapi kita harus kayak apresiasi gitu nah keberaniannya si Nisa ini untuk mengutarakan gitu kalau misalnya perempuan itu bisa gitu loh bebas untuk kayak nggak bisa terkekang kayak gini, nggak bisa untuk direndahin seperti itu. Jadi menurut saya kalau diskriminasi itu mungkin ada, tapi di sisi lain kita bisa apresiasi gitu loh untuk keberaniannya Nisa ini. Iya, aku juga mau nambahin sedikit aja. Tapi ya kayak sama kayak jawabannya Anastasia, perlakuan Nisa Salma ini harus diapresiasi. Juga kalau menurut pendapatku, apalagi di kasusnya India yang lagi marak-maraknya kasus Dauri Murni ini, nggak mudah loh untuk kita tuh speak up kalau misalnya ada kasus kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada kita gitu, di bawah kemampuan kita sendiri. Mungkin kalau izin menambahkan, mungkin kalau bilang Mega tadi kan kayak Nisa Sarmanya sendiri apakah kemudian nggak akan didisparsial oleh masyarakat? Tentunya iya. Tapi kemudian kalau dia membentuk sebuah gerakan, ya kan kayak macam feminisme gitu lah, feminist movement gitu di India gitu, yang kemudian menolak adanya Dauri murder. Mungkin singkatnya kayak kalau kita berjalan sendiri atau bergerak sendiri, mungkin ya akan tetap dicaci dan dimaki gitu. Tapi ketika kita punya power, kita bergerak bareng-bareng, ada banyak orang yang sepemikiran, maka lambat laun hal itu akan didengarkan menurut saya, termasuk di India, masalah Dauri murder ini. Dauri ini kan bukan kasus yang baru ya, udah lama gitu, seperti dipaparkan teman-teman kelompok 3 ini, udah dari tahun 80-an. Revolusi itu perlu menurut saya untuk diberlakukan terhadap bagaimana tradisi Dauri murder ini dijalankan, karena kata mereka kan awalnya berupa hal yang baik, tujuannya baik, namun seiring waktu berjalan malah berubah ke arah yang negatif. Tentunya selain memberikan apresiasi, perlu ada perlawanan-perlawanan tambahan selain si Sarma. Kita tunggu-tunggu aja mungkin siapa kemudian yang berani menunjukkan movement untuk melawan tradisi Dauri murder ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Wafik dan Mega yang telah memberikan tanggapannya. Jadi ada yang pengen saya tanyakan lagi. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan oleh para pemateri tadi, kan udah dipaparkan bahwa upaya dari UN ini tuh gagal. Apabila kalian misalnya menjadi anggota UN nih, upaya apa yang kalian lakukan untuk mengatasi adanya konflik Dauri murder ini, kayak gitu. Berdasarkan upaya yang dari UN ini, menurut kalian kalau bisa direvisi, upayanya itu gimana? Yang lebih efektif menurut kalian? Silahkan deh ya. Kalau menurut saya itu mulai dari ini sih, dari seperti yang tadi dikatakan Pria itu untuk melakukan memberikan arahan atau kayak sosialisasi untuk mengubah cara pandang masyarakat di sana yang masih lekat dengan budaya tersebut. Kemudian kalau memang ada pelanggaran itu harusnya ditindak tegas, karena dengan menindak tegas pelanggaran yang ada itu maka peluang terjadinya kasus ini kembali itu bisa menurun dengan signifikan menurut saya. Itu sih. Baik, terima kasih Dea atas tanggapannya. Mungkin yang lain punya tanggapan atau sisi yang berbeda? Mungkin kalau dari UN sendiri ya, karena teman-teman tadi ada sampaikan UN Women. Tentunya kalau kita udah berbicara lembaga-lembaga utusan UN seperti itu, yang paling pertama adalah melihat zamannya sekarang ya. Kalau kontemporer, sebelum kita melangkah lebih jauh memberikan solusi, kita perlu analisa dulu. Kita kirim orang gitu atau beberapa agen gitu untuk menetap di sana selama di beberapa tempat, terutama yang terdapat kasus Dauri murder yang parah gitu. Kita lihat apa sebenarnya yang menjadi dasar akar konflik atau akar situasinya di sana. Baru kita carikan solusi sama-sama. The problemnya di sini adalah mungkin UN Women ini hanya berfokus pada satu wilayah, kayak mereka buka satu kantor, ya di situ aja.
mereka taruh kedudukan kantor UN Women mereka hanya di situ. Mereka nggak mau bergerak secara region ke wilayah India yang lain untuk kemudian pelajarin gitu. Memang mungkin kayak itu kan nggak efektif, butuh waktu yang lama, betul. Tapi seiring waktu berjalan kita perlu menyesuaikan zaman. Namanya eranya modern, cari solusi. Modern problem require modern solution. Di situ masalahnya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik dianalisa terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan mau bagaimana ke depannya. Tapi tentunya sosialisasi yang disampaikan dia itu saya setuju, dan kita tentunya perlu action yang memang mumpuni untuk melawan dowry murder ini. Kalaupun kita tidak perlu menghapuskannya, kita perlu merubah tradisinya. Itu aja sih yang paling penting. Karena itu yang jadi trouble menurut saya. Iya, kalau ya aku setuju sama jawaban kamu, Pit. Tapi kalau yang dia bilang yang kamu bilang tadi tuh, kalaupun nggak bisa mengatasi masalah itu tradisinya diubah, karena kalau mengubah tradisi itu rasaku nggak mungkin deh. Karena setiap negara itu kan pasti punya tradisi dan kepercayaan masing-masing. Kalau mau mengubah tradisi itu apalagi tuh kayak tradisi turun temurun gitu loh. Apakah bisa secara instan tradisi itu diubah untuk mengatasi atau untuk meminimalisir kasus ini tuh akan muncul di kemudian hari dan gitu, atau untuk mengurangi korban-korban yang dia terjadi karena korban-korban yang dihasilkan oleh fenomena ini gitu. Apakah memang harus mengubah tradisi jalan satu-satunya? Merubah tradisi ke arah yang lebih baik, apa salahnya? Karena kalau dilihat dari teman-teman paparkan 30 tahun lamanya, dowry murder ini malah merenggut korban. Memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Tria bahwa setiap negara punya budaya dan tradisinya masing-masing. Itu true. Tapi kemudian kalau tradisinya itu malah menciptakan satu masalah baru, apalagi itu mempengaruhi populasi manusia, atau keberadaan mengancam HAM-nya manusia, apakah kemudian hal itu akan dibenarkan? Kalaupun memang negara membenarkan, bagaimana pandangan masyarakat internasional melihat isu tersebut mencuat? Itu lagi yang akan menjadi pertimbangan, Tria. Jadi menurut saya bukan merubah secara merombak keseluruhan. Inti-inti dari si dowry murder-nya tetap ada, panai dan lain-lainnya. Hanya saja mungkin kayak upaya kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, tidak perlulah melakukan kekerasan hingga sampai menghilangkan nyawa. Nah itu ada pemahaman yang perlu dirubah dari tradisi dowry murder yang di era kontemporer ini. Itu tanggapan saya. Tapi secara overall saya setuju dengan apa yang disampaikan Tria. Iya, jadi kan gini, kalau misalnya memberikan arahan terkait tradisi yang tidak baik itu kan mungkin bisa diterima oleh masyarakat kota ini. Mungkin kita berbicara kayak mungkin masuk rasis juga kayak masyarakat, pemahaman masyarakat kota sama di desa itu kan kadang beda-beda gitu, pikir kadang berbanding kebalik. Masyarakat desa itu gimana pun kamu kita keluar berbisa kita mulut kita, pasti mereka tuh bakal berpegang teguh pada tradisi turun temurun gitu kan. Itu gimana? Aku boleh menanggapi, Kak. Kalau aku menurut aku sih, menurut saya tradisi itu tidak usah untuk dihilangkan gitu. Maksudnya kayak dowry kan ini awalnya dowry ini kan adalah mahar. Nah, mahar itu tujuannya baik. Nah, mungkin untuk tradisi dowry itu tidak dihilangkan, tapi sama kayak yang tadi Wafik dan Dea bilang tuh, kalau misalnya untuk kasus murdernya atau pembunuhannya ini yang kita perlu untuk tindak lanjut itu. Nah, gimana caranya kita agar kasus-kasus pembunuhan ini tuh tidak lagi terjadi. Jadi untuk yang tadi Tria bilang, kalau tradisi itu mungkin nggak perlu untuk dihilangkan gitu. Nah, karena itu kan sudah tradisi dari turun-temurun. Apalagi kalau misalnya untuk melihat dari India itu kan, apalagi di kota-kota kecilnya itu pasti masih memegang kuat gitu. Nah, untuk tradisi, jadi mungkin sama yang tadi kayak yang bilang Wafik sama dia itu ya perlu adanya arahan dan analisa-analisa untuk gimana caranya supaya terkait murdernya ini atau pembunuhannya ini untuk bisa dihilangkan gitu. Terima kasih. Aku juga mau nambahin, mungkin kalau misalkan dibuat suatu badan yang bisa menjadi penampung aduan para perempuan ini kan, karena kan menurutku hal seperti ini udah krisis banget ya. Hal kayak perempuan didiskriminasi, terus kekerasan hingga banyak korban yang meninggal tuh menurutku udah krisis banget. Jadi
kayaknya perlu emang badan buat aduan itu terus yang bisa melindungi para perempuan di sana. Tapi mungkin menurut kalian, ini aku jadi bikin pertanyaan lagi. Kayak gini tuh bisa nggak sih? Ini kan masih dalam satu negara gitu loh, maksud kayak masalah internal gitu loh. Apakah negara-negara lain itu juga itu loh, punya kasus yang sama gitu loh? Itu aja sih pertanyaanku dari tadi. Kalau mengenai negara lain punya kasus yang sama kan tadi udah disampaikan juga ada di beberapa negara seperti di Pakistan, di Bangladesh, di Iran gitu. Cuman India itu benar-benar memegang apa ya, dengan peningkatan kasus tertinggi dibandingkan negara-negara tersebut gitu. Ditambah lagi kan jumlah populasi India kan tertinggi kedua. Tapi kalau misalkan apa namanya membuat tampungan aduan diskriminasi ini, menurut kalian kayak bakal efektif atau enggak? Maksudnya kayak yang dari, walaupun nggak apa aja ya, kayak Dea Wafik tadi kan kayak membuat solusi gitu kan. Menurut kalian kalau misalkan pemerintahnya sendiri yang seperti yang kita tahu di India itu banyak pemerintahnya yang apa ya bahasanya, yang mungkin masyarakatnya aja mau minta tolong sama pemerintah tuh kayak mikir-mikir gitu loh. Kayak rasa percayanya masyarakat ke pemerintah juga kurang gitu. Menurut kalian bakal lama nggak sih hal seperti ini gitu? Nah, kalau kasus kayak itu berarti itu dari pemerintahnya sendiri. Yang mana pemerintahnya harus tadi dijelaskan ada di singgungan kasnya, pemerintah itu harus tegas untuk mengatasi, menampung apa ya, bentuk kayak apa ya, masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Kalau menurut saya yang tadi tentang apa tadi tentang pemerintahnya itu, yang tadi kamu bilang tentang membuat kayak forum-forum untuk menyuarakan perempuan ini, karena perempuan ini kan kadang tidak berani gitu. Nah, jadi menurut saya itu bisa dilakukan, apalagi kayak perempuan ini itu di India itu ada prinsip yang kayak mereka itu harus melindungi keluarga mereka gitu loh, harus menutup aib keluarga mereka, apalagi suami. Jadi menurut saya itu tergantung kepada perempuannya itu, apakah dia memang masih memegang kuat tradisi itu atau dia memang ingin bergerak bebas gitu, jadi kayak tidak ingin terkekang oleh suaminya dengan cara menyuarakan suara-suara mereka kepada gerakan-gerakan yang dibuat ini untuk menampung segala aspirasi atau keluhan-keluhan dari perempuan ini. Gitu. Terima kasih. Oh, aku mau nambahin. Mungkin agak gimana-gimana gitu ya kesannya, tapi kalau misalnya sudah kayak gini, pemerintahnya masih juga kayak abai gitu ya, kayak masa bodoh sama rakyatnya, mungkin bisa kayak kita lakukan buka petisi gitu kan, petisi yang kayak jam di Indonesia itu kan petisi online gitu kan, diisi oleh masyarakat Indonesia. Karena jujur sanksi sosial itu kan pasti sanksi sosial itu tindakannya paling apa ya, dampaknya itu paling besar gitu loh. Kalau misalnya sudah kayak, kalau misalnya kita kan banyaknya masyarakat misalnya masyarakat India bersatu melakukan petisi untuk diajukan ke pemerintah, karena pemerintahnya tidak adil dalam menangani kasus ini, bisa saja pemerintahnya ini dan melalui petisi itu mendapatkan sanksi sosial situ. Apalagi aku tambahin lagi, apalagi kan kalau misalnya dalam sistem pemerintahan kan di atasnya pemerintah pasti ada lagi kan yang itu kalau misalnya merujuk di Indonesia ya. Tapi kayaknya karena sistem bentar ya, saya mungkin teman-teman saya dulu mau nambahkan. Nah ya, aku maaf tadi agak terlewat. Apalagi kan konsep di dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan
pasti ada yang lebih tinggi di atas pemerintah gitu kan. Itu dari petisi tadi tuh bisa diadukan, dikumpulkan, kemudian dibawa ke itu tingkat yang lebih tinggi. Kemudian di presiden yang tidak ini mungkin bisa diturunkan. Itu kalau misalnya kalau mau gimana. Bagaimana Mega tentang tanggapannya? Itu overall oke. Thank you. Sangat menarik ya memang diskusi kita dengan tanggapan dari Saudara Mega, Wafik, Dea, hingga pemateri Tia, Anas, dan Gaby. Kalau dari Dea dapat saya lihat untuk memberikan sosialisasi, terus kalau dari Wafik kayak mengarahkan masyarakat untuk menjadi masyarakat modern, tapi kok itu berkontradiksi dengan menurut pandangan pemateri Anas, yaitu kalau tradisi mereka itu tidak dapat dihilangkan. Sebenarnya yang menurut tradisi itu dowry-nya sendiri, bukan murdernya gitu loh. Menurut kalian, kalau upaya kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, terus ada upaya juga dari UN kayak gitu kan, untuk memberi keadilan kepada masyarakat di India, menurut kalian mungkin nggak sih kalau pemerintah mereka itu masih takut dengan adanya sistem kasta? Jadi keadilan tersebut dipolitisasi, jadi mereka belum bisa memberikan keadilan untuk masyarakat tersebut gitu loh. Menurut kalian itu mungkin nggak sih? Menurutku sih mungkin ya, emang seharusnya, tapi bukan seharusnya menjadi suatu hal yang mungkin angin segar buat masyarakat India sendiri kalau misalkan kasta itu nggak ada gitu loh, karena kan berkaca dari negara-negara lain kayak negara demokrasi itu kayak secara apa ya, secara gamblang gitu loh menyuarakan pendapatnya, terus pemerintah juga menampungnya itu juga menampungnya itu merata gitu. Kalau misalkan seperti kasta itu kan menurut aku kayak kurang efektif gitu loh. Menurutku nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi kalau misalkan kasta itu nanti yang paling kasta tertinggi nanti bisa menutupi kasus-kasus berkaitan sama yang misalkan mereka itu menjadi apa ya, kayak memiliki kasus terus dia bisa menyuap pemerintah atau menyuap penegak keadilan gitu kan, menurut aku kayaknya kurang efektif. Kemudian yang asa terendah diadili mendapat hukuman yang paling itu tuh ya, jadi itu sih itu aja sih, aku bingung juga mau ngomong gimana, tapi ya itu tadi intinya. Kurang efektif. Makasih. Terima kasih Mega untuk tanggapannya. Nah, di kolom chat ada nih dari Amel. Kalau kata Amel, kalau menurutku sih apa yang dibilang Mega tadi agak kurang efektif. Apalagi kan tempat penampungan ini kan harus di mana-mana supaya masyarakat itu bisa dengan mudah melapor. Terus juga India ini juga luas serta masih banyak orang yang bisa dibilang tidak mendapatkan pendidikan yang baik serta mereka masih benar-benar berpatokan pada budaya. Terus aib di India ini benar-benar adalah sebuah aib banget istilahnya. Jadi kayak menurutku mereka mau melapor gitu pasti malu karena mempermalukan keluarga suami atau keluarganya sendiri. Dan apakah bisa masyarakat India diberikan sosialisasi secara merata bahwa tindakan tersebut ialah tindakan yang tidak baik dan juga ditanamkan kepada anak-anak muda supaya dapat menghargai keberadaan perempuan yang ada di sana. Itu sih dari aku. Kalau saya lihat, tanggapan dari Amel ini selaras sama tanggapan yang diberikan oleh Dea. Nah, mungkin menurut Dea, kalau memberikan arahan sosialisasi ini kayak gimana sih yang lebih efektif gitu supaya sosialisasi yang diberikan ini tuh bisa mengedukasi masyarakat di India terus merubah pandangannya gitu. Bagaimana saudara Dea?
Ya aku mau bantu untuk jawab yang tadi ditanyakan ke Dea. Nah, jadi kalau menurut saya sosialisasi ini bisa dilakukan kayak lewat pendidikan gitu, yang kayak tentang tentang kasus Nisa ini, kasus Nisa ini untuk dibukukan gitu loh. Jadi kayak perempuan-perempuan itu bisa sadar gitu. Nah, kita ini sebagai perempuan bisa loh lebih berani lagi untuk menyuarakan hak-hak kita itu bagaimana, untuk tidak direndahkan lagi begitu. Terus juga menurut saya terkait dengan aturan-aturannya ini lagi kembali lagi kepada aktor-aktornya, bagaimana mereka bisa sadar atau enggak untuk akan pembunuhan terjadi nih untuk hak pada perempuan gitu. Jadi kayak untuk anak-anak muda di India ini tuh lebih ditekankan kepada kayak kesadarannya mereka itu, nah untuk gimana sih nanti dikasih kayak bayangan gitu, nah nanti masa depan kalian itu bagaimana kalau kalian tetap melakukan dowry murder ini gitu. Oh, baik. Tadi karena Dea mungkin terganggu karena masalah jaringan. Jadi gini Dea, mengenai pendapat Amel ini kalau saya lihat selaras dengan pendapat saudari Dea, yaitu kayak memberikan arahan sosialisasi untuk masyarakat gitu. Nah, menurut saudari Dea itu bagaimana sih arahan sosialisasi yang dapat mengedukasi masyarakat di India maupun untuk mengedukasi perempuan di sana untuk berani gitu, untuk menyuarakan keadilan untuk mereka agar mereka tidak diperlakukan semena-mena gitu. Bagaimana pendapat saudara Dea? Iya, makasih. Maaf sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu sih dengan mensosialisasi itu apa sih yang benar dan salah. Misal tindakan yang kekerasan yang dilakukan kepada mereka itu bukan hal yang benar tapi yang salah. Terus juga bukan berarti karena kita harus menuruti laki-laki sebagai kepala keluarga kita harus menerima kekerasan tersebut, tapi juga harus berani menentang jika itu memang salah. Kemudian juga lebih mensosialisasi tentang emansipasi wanita sih menurut saya. Kayak seperti yang sudah saya tadi bilang, memberitahu apa yang benar yang salah, untuk berani kalau memang itu benar, itu sih. Saya mau menanggapi punya Amel tadi. Kalau misalnya dikatakan kurang efektif, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah ada kayak lembaga khusus yang menangani anti kekerasan perempuan itu sendiri. Jadi ada kan, saya tuh pernah membaca juga yang Komnas Perempuan ini tuh banyak sekali yang menerima laporan gitu, dikirim melalui email. Jadi menurut saya hal ini cukup efektif ya, karena kan terkadang kita ini butuh seseorang yang bisa menjaga kerahasiaan kita. Mungkin dari mungkin badan yang bisa menampung itu tuh harus bisa menjaga kerahasiaan dari korbannya itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya sudah ada kayak gitu. Kalau misalkan di India belum ada, ya kurang tahu ya. Mungkin saya mencontoh dari Indonesia aja. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh saudara Amel, Mega, Wafik, Dea. Tanggapannya sangat berarti banget nih. Mungkin bisa menjadi acuan untuk perubahan masyarakat di India mungkin ya. Dapat disimpulkan, mungkin solusi untuk menangani kasus di dowry murder ini harusnya ada perubahan sudut pandang dari masyarakat, dan harus tegasnya lagi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku dalam dowry murder ini gitu, dengan
guna untuk mempertahankan tradisi tapi tidak menciptakan tidak keadilan bagi hak manusia untuk perempuan di India. Wah, sangat sayang sekali waktu kita sudah terbatas, kita sudah sampai di penghujung acara. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada dari presentasi kami yang menyinggung atau kurang berminat di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.